Shalom saudara, haleluya, haleluya. Saya yakin dan percaya saudara semua bersuka cita di dalam Tuhan. Saudara semua ada dalam lindungan Tuhan. Pagi hari ini saya ingin bagikan kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya menyadarkan, saya terdorong sekali untuk menyadarkan kepada kita semua. Sebenarnya waktu saya bicara ini saya juga sedang berupaya menyadarkan diri saya sendiri juga, mengingatkan diri saya sendiri bahwa kita ini harus menyadari apa yang Tuhan telah tanam di dalam kita. Nah, ada hal yang sangat sederhana yang sebenarnya saudara sudah tahu, saudara sudah mengerti sejak awal, saudara sudah, paling tidak saudara sudah tahu lah, mengerti, oke, mungkin saudara mengerti, ya saya anggap saudara mengerti. Tapi saya pengen saudara menyadari, mendorong kita untuk menyadari hal ini. Bahwa saya dan saudara itu adalah manusia roh. Nah, saya yakin saudara mengerti akan hal ini. Saudara sudah tahu akan hal ini. Saudara, itulah sebabnya semua kegiatan, kita perlu kegiatan-kegiatan yang namanya kegiatan rohani. Sebenarnya hal-hal yang rohani itu hanya menyadarkan saya dan saudara bahwa saya dan saudara ini adalah manusia roh. Karena kita manusia roh, maka yang paling utama untuk dapat menghidupkan saya dan saudara, itulah yang disebut sebagai dimensi rohani. Anda dan saya makhluk spiritual, dan hal-hal yang spiritual itu menjadi tonggak, itu menjadi dasar yang menghidupkan saya dan saudara. Ini penting, maaf, ini sangat penting sekali untuk saya dan saudara memahami bahwa kita ini adalah manusia roh. Memang kemudian kalau saudara melihat ayat firman Tuhan yang berkata bahwa kita ini adalah manusia yang terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkata demikian kan. Kita bukalah ayat ini, kita buka. 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dari perkataan Rasul Paulus ini tertulis dengan jelas bahwa manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Tapi saya mau rubah statementnya. Karena kalau kita baca Alkitab, maka kita mengerti bahwa statement yang berkata bahwa manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh sesungguhnya kurang tepat. Sebenarnya manusia itu disebut sebagai ini. Manusia itu adalah makhluk roh. Manusia itu adalah roh yang memiliki jiwa dan memiliki tubuh. Manusia itu adalah makhluk roh. Manusia itu adalah roh yang memiliki jiwa dan memiliki tubuh. Nah, saya rasa ini yang paling penting. Kenapa? Supaya saya dan saudara menyadari bahwa kita ini adalah roh. Hakikat kita ini, kita adalah roh. Makanya kita disebut sebagai manusia rohani. Nah, mari kita buka ini untuk memantapkan saja pemikiran saudara tentang hal ini. Dalam Ayub 33 ayat 4 dikatakan, Ayub 33 pasal 33 ayat 4 dikatakan, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Apa yang membuat Ayub hidup? Roh Allah. Itu berarti bahwa Ayub hidup oleh roh Allah, itu berarti hakikat manusia. Manusia adalah roh. Nah, kemudian kalau kita kemudian baca, pindah satu pasal di sebelahnya. Ayub 34 ayat 14 sampai 15.
Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup, dan kembalilah manusia kepada debu. Ya, benar. Begitu roh pergi, begitu roh tidak ada, maka manusia kembali menjadi debu. Nah, ini cuma mau menyadarkan saya dan saudara itu begini, bahwa kita ini manusia roh. Oke, karena kita manusia roh, karena saya dan saudara manusia roh, maka hal-hal yang menjadi peperangan kita, hal-hal yang membawa kita sampai kepada tujuan, hal-hal yang membawa kita kepada keberhasilan, kesuksesan yang sejati, hal-hal yang membuat saya dan saudara bertumbuh, dewasa, memiliki kepribadian yang kuat, karakter yang kuat, memiliki pola pikir yang sehat, itu semua hanya dapat tercapai ketika saya dan saudara itu masuk dalam dimensi rohani. Jadi urusan kita itu sebenarnya adalah urusan rohani. Apa yang kita jangkau dalam alam spiritual itu akan membuat yang jasmani ini tinggal mengikut saja. Nah, ini yang penting. Ini yang penting kita sadari. Itu berarti begini, kehidupan kita itu yang menjadi panutannya, itu yang menjadi kompasnya, itu adalah hal-hal yang spiritual, hal-hal yang rohani. Saudara mau kerja apapun, ini bukan berlaku cuma untuk pendeta, buat semua. Hal-hal yang rohani itu menjadi pemandu kita. Hal-hal yang rohani itu menjadi pemandu kita. Ini yang paling penting saya dan saudara sadari. Rasul Paulus malah berkata bahwa peperangan kita itu bukan peperangan dalam kehidupan kita itu sejatinya bukanlah peperangan melawan darah dan daging. Rasul Paulus katakan bagi jemaat Efesus, karena peperangan kita itu disebut sebagai spiritual warfare. Jadi inti memang peperangan kita itu adalah spiritual warfare, peperangan rohani. Jadi ada hal-hal yang harus kita deal dalam alam spiritual yang akan berakibat alam jasmani kita pun mengikut karena dipandu oleh hal-hal tersebut. Itu berarti kemenangan saya dan saudara itu dimulai dari alam ini. Kalau kita tidak menang di alam ini, maka alam jasmani kita pun kita tidak menang. Kita tidak bisa menjadi pribadi yang memiliki integritas, pola pikir yang baik, bahkan kesehatan atau apapun itu, kalau kita tidak menang lebih dulu di alam spiritual. Nah, saya mau menyodorkan kebenaran ini supaya saudara mengerti. Supaya saudara mengerti apa yang saudara miliki. Apa yang saudara miliki. Nah, mari kita lihat bagaimana Tuhan berurusan dengan hal ini. Bagaimana Tuhan berurusan dengan hal ini. Secara profetik. Kalau saudara melihat, kalau saudara mengetahui tentang bagaimana bait suci dibangun. Ya kan? Bait suci itu sangat dibangun dengan begitu presisi. Pertama kali yang membangunnya adalah Musa tentunya. Tuhan kemudian memberikan petunjuk kepada Musa. Petunjuk yang diberikan pada Musa itu begitu presisi. Ukurannya, bahan-bahannya, apa saja yang ada di dalam, begitu amat presisi. Tuhan menyuruh Musa untuk melakukannya. Musa membangunnya, mengadakan bait suci tersebut sesuai dengan presisi yang diberikan Tuhan. Begitu luar biasa. Tapi kemudian muncullah Raja Daud. Raja Daud kemudian memeras inti dari seluruh bait suci itu. Dia ambil tabut perjanjian. Dia Daud ini gemar sekali bawa tabut perjanjian. Dia bawa kemana-mana. Dia bawa kemana-mana. Karena dia tahu tabut perjanjian itu melambangkan kehadiran Tuhan. Nah, Daud orang yang sangat eager. Dia begitu memburu kehadiran Tuhan. Sehingga tabut perjanjian itu dia bawa kemana-mana. Pergi perang pun dibawa tabut perjanjian. Dia bawa kemana-mana. Nah, dia yang barang-barang yang lain, ornamen-ornamen yang lain, tertinggal tetap di kemah suci Musa. Nah, kalau di zaman Daud itu agak lucu memang karena
Ada kemah suci Musa, tetap ada, tapi Daud bikin kemah sendiri. Yang disebut sebagai kemah Daud. Oke, kita tidak akan bahas itu. Daud kemudian ingin sekali membangun bait suci. Tetapi Tuhan katakan kepada Daud, maaf Wood, kamu nggak bisa bangun bait suci. Nanti anak kamu yang bakal bangun. Maka Salomo membangunnya. Salomo kemudian membangun bait suci. Sebenarnya saya yakin begini. Sebenarnya bait suci itu pada akhirnya Tuhan kan bilang, nanti anakmu, keturunanmu yang akan membangun bait suci. Yes. Dan itu tidak berhenti pada Salomo. Salomo membangun bait suci fisik. Tetapi kemudian, ribuan tahun kemudian, ada orang yang bernama, yang dikenal sebagai Son of David. Wow. Dikenal sebagai anak Daud. Dia meruntuhkan bait suci fisik. Dia bilang, ini bait suci ini. Bongkar dalam waktu 3 hari. I will build. Saya akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Wow, dia membangun bait suci dalam waktu 3 hari lewat kematian dan kebangkitannya. Dan siapa yang dibangun? Bangunankah? Dia tidak membangun bangunan fisik, tapi dia membangun bangunan rohani. Itulah saya dan saudara. Wow, saya dan saudara ini adalah bait sucinya. Bait suci yang dibangun oleh Yesus Kristus. Dibangun oleh Yesus Kristus. Makanya sebagai bait suci rohani, kita ini punya kapasitas, kemampuan, kekuatan alam roh. Nah, kalau saya sebut alam roh itu berarti apa? Roh itu adalah alam yang tidak terbatas. Wow, luar biasa. Nah, hang on. Kita ke sini dulu. Setelah Salomo membangun bait suci. Kita kembali dulu ke bait suci Salomo. Setelah Salomo membangun bait suci. Waktu Salomo bangun bait suci. Setelah bait suci itu terbangun. Nah, ini ada kejadian. 2 Tawarikh pasalnya yang ke-7. Mari kita buka bersama. 2 Tawarikh. 2 Tawarikh pasalnya yang ke-7. Ayat 1 mulai. Ya. 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang pertama mulai. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Ayat 2 bahkan dikatakan, para imam tidak dapat memasuki rumah itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan itu. Ayat 3. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah Tuhan dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, lagu yang biasa kita nyanyikan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, saudara bisa ikut nyanyi di rumah sama-sama. Katakan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Wow, mereka menyanyikan lagu itu waktu hadirat Allah datang. Nah, yang saya mau saudara perhatikan pada kejadian ini adalah api dari sorga turun begitu luar biasa. Api dari langit, dari sorga, Tuhan turunkan api, memakan habis semua korban yang dipersembahkan oleh Salomo di bait suci yang baru selesai dibangun tersebut. Api itu melahap habis korban tersebut. Wow. Luar biasa. Saya waktu baca ayat ini, saya kemudian berkata, saya berimajinasi, seandainya saya ada di sini. Seandainya waktu itu saya ada di tempat itu. Saya juga menyaksikan bagaimana api Tuhan turun. Bagaimana kabut kemuliaan Tuhan menyelimuti bait suci.
Wow, ini pasti pengalaman yang luar biasa. Extraordinary. Betul-betul luar biasa. Fantastis. Luar biasa. Incredible. Wow. Unbelievable. Wow, sebutkan apa saja. Luar biasa. Luar biasa kalau saya bisa ada di situ. Kalau bisa mengalami seperti itu. Bahkan kemudian saya sampai bilang begini sama Tuhan. Bagaimana ya kalau misalnya Tuhan mengadakan hal tersebut saat sekarang ini. Wah, pasti luar biasa. Tapi kemudian, saya kemudian dituntun Tuhan untuk belajar satu hal dari kejadian ini. Ini untuk tahu manusia rohani. Tindakan Tuhan menurunkan api dari langit. Tentu ini bukan tindakan yang tindakan satu-satunya yang terjadi dalam firman Tuhan. Setelah pemerintahan Raja Salomo, setelah pergantian raja-raja, pecahnya kerajaan itu, muncullah seorang nabi yang bernama Nabi Elia. Dalam 1 Raja-Raja 17, dia muncul pertama kali. Muncul berada di depan Raja Ahab, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu pada akhirnya Elia pun mendemonstrasikan hal yang sama. Dia menurunkan api dari langit. Sorga berkenan mendengar permintaan Elia. Api dari sorga turun, membakar habis semua persembahan yang dipersembahkan Elia. Di depan seluruh bangsa Israel, di depan semua nabi-nabi Baal yang tidak berhasil memanggil api dari dewa mereka. Nah, tapi ini yang menarik. Api itu menyambar habis semua korban. Habis semua korban. Lalu kemudian saya dibawa Tuhan untuk melihat Roma pasal 8. Nah, kita harus mengerti dulu. Korban yang ditaruh di mezbah itu pasti dalam keadaan mati. Materi dari korban itu biasanya yang ditaruh di mezbah adalah hewan. Ya kan? Hewan-hewan, kambing, domba, sapi, pokoknya daging ditaruh di atas mezbah. Kemudian itu menjadi korban bagi Tuhan. Korban bagi Tuhan. Nah, daging yang ditaruh. Kemudian dibakar. Tapi ini api Tuhan sendiri yang membakar. Lalu kemudian saya melihat Roma pasal 8. Nah, mari kita buka Roma pasal 8. Dalam Roma pasal 8, Paulus menulis dengan sangat menarik. Sebelum kita pergi ke Roma pasal 8, kita lihat dulu Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 bilang, karena itu persembahkanlah tubuh. Tubuh itu daging. Oke. Simpan pernyataan itu, kita pergi ke Roma pasal 8. Kita baca mulai dari ayat yang pertama. Bagus perikopnya. Luar biasa. Perikopnya ditulis hidup oleh roh. Wow. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi hidup menurut roh. Wow. Ini betul-betul revelasi. Coba lihat. Api dari sorga di 2 Tawari pasal 7 itu membakar semua korban. Sebenarnya itu merupakan hal yang profetik yang kita harus lihat ke depan. Dan ini kemudian dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa api dari sorga itu sekarang ini
Dia tidak muncul seperti dia membakar habis daging itu, tidak muncul berupa api yang besar itu. Tapi api dari sorga itu datang kemudian di dalam Yesus Kristus. Wow. Yesus itu kemudian menjadi daging. Luar biasa. Dia menjadi daging. Dia menjadi daging. Kemudian dia serupa dengan daging. Dia dikuasai dosa. Bagaimana bisa Yesus dikuasai dosa? Ya iya. Waktu dia tergantung di kayu salib, dosa-dosa kita semua nempel sama dia. Makanya di salib itu dia tebus kita. Dia tebus hidup kita. Dia hancurkan semua kutuk dosa dalam hidup kita. Makanya dibilang dia kuasai oleh dosa. Bukan dosanya dia, tapi dosanya saya dan saudara. Dia dikuasai ketika dia di kayu salib itu. Itulah sebabnya bahkan Bapa di sorga memalingkan wajah dari dia. Sehingga dia berteriak di kayu salib. Eli, Eli, lama sabachthani. Yang artinya, Bapa, Bapa, Papa, Papa, mengapa engkau tinggalkan aku? Papa, Papa, mengapa engkau memalingkan wajahmu dariku? Jelas, Papa di sorga itu begitu kudus. Dia tidak bisa melihat dosa. Sedangkan Yesus pada saat disalib, dagingnya penuh dengan dosa-dosa umat manusia. Wow. Itu api yang datang. Itu sama. Jauh lebih sempurna. Saya kemudian menyadari begini. Wow. Ternyata keinginan saya untuk ada di pengalaman 2 Tawarikh pasal 7 itu. Kemudian saya revisi. Ternyata ada yang lebih besar daripada itu. Yesus Tuhanku sendiri itu turun. Dia memang tidak turun kelihatan seperti ekstravagansa sekali. Pakai api. Wanda. Dia turun jadi sama dengan kita. Jadi manusia. Menumpang dalam wadah daging. Lalu kemudian apa? Dengan dagingnya itu dia tebus kita. Wah. Nah ini yang luar biasa. Paulus bilang gini, karena itu persembahkanlah tubuhmu. Roma 12 ayat 1. Sebagai persembahan yang hidup. Itu teladan dari mana? Kita kan tahu. Kalau daging dipersembahkan di atas mezbah, itu harus dia dalam keadaan sudah mati. Tinggal ditaruh api kudus, lalu kemudian menjadi korban bakaran yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tapi Yesus, waktu dia naik di kayu salib, dia dalam keadaan yang tidak mati. Dia setengah mati. Waduh. Dia dalam keadaan yang sadar. Dia tanggung. Dia rasakan kesakitan yang begitu luar biasa. Itulah Paulus bilang. Karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan. Paulus sudah bilang persembahkan jiwa, persembahkan roh. Enggak. Dia bilang persembahkan tubuh. Itu teladan dari Yesus. Yesus mempersembahkan tubuhnya. Dia persembahkan tubuhnya. Wow. Sebagai persembahan yang hidup. Langsung gugur saya punya 2 Tawarikh 7. Saya langsung bilang, wah ada yang lebih fantastis nih. Dari 2 Tawarikh pasal 7. Saya sudah lihat korban Yesus. Wow, ini luar biasa. Yesus memberikan hidupnya. Kemudian membangkitkan kepada kita sebuah potensi ilahi dikembalikan buat saya dan saudara. Bahwa kita berjalan sebagai manusia roh. Persembahkanlah tubuhmu. Nah, bagaimana caranya? Kalau persembahkan tubuh itu bagaimana caranya? Wow. Ternyata kita cuma harus ingat ini. Kematian Yesus Kristus di kayu salib sebenarnya telah memberikan sign tanda kepada saya dan saudara. Bahwa tubuh kita ini harusnya sudah habis pemerintahannya. Dia sudah tidak boleh memerintah lagi. Karena yang memerintah harusnya dimensi rohani. Wow. Bagaimana? Dimensi rohani.
yang harus memerintah dimensi rohani. Nah, coba perhatikan. Yesus waktu habis mati di kayu salib, setelah dia bangkit, itu Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan. Oke. Yesus itu sudah tembus-tembus tembok. Ya kan? Dia tiba-tiba ngilang, tiba-tiba begini, tiba-tiba dia ada di sana, dia tuh, wah, sudah dengan dia punya tubuh kemuliaan. Lalu kita bilang gini, lalu saudara pasti tanya sama saya sendiri. Oh, tanya sama saya seperti ini. Oh, maksud Bapak, kita bakal begitu kalau jadi manusia rohani, tubuh kemuliaan. Tunggu dulu. Pelan-pelan. Hang on. Pelan-pelan. Karena Alkitab kasih tunjuk fakta bahwa itu bisa terjadi atas kita. Pelan-pelan. Saya bisa tunjukkan faktanya. Ingat Filipus? Ingat Filipus? Tapi pelan-pelan. Kisah Filipus menginjili sida-sida dari Ethiopia. Tunggu dulu. Karena saya tidak mau langsung membuat saudara berpikir, wah itu sebenarnya. Nah. Coba lihat. Yesus itu memiliki tubuh kemuliaan. Ternyata, waktu kita berjalan dalam dimensi rohani, waktu kita terhisap di dalam pengorbanan Yesus, penebusan Yesus, tubuh kita dipersembahkan bagi Tuhan. Kita harusnya hidup dalam dimensi ini. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Apa itu persembahan yang hidup? Berarti begini, bangun setiap hari menyadari, dan setiap hari menyadari bahwa tubuh saya ini sudah selesai masa pemerintahannya. Karena yang memerintah harus roh kita. Harus roh kita. Makanya dibilang dia jadi persembahan yang hidup. Hidup untuk siapa? Hidup untuk Tuhan. Tetapi selesai, dia dimesbahkan, dia disalibkan dari keinginan-keinginannya sendiri. Ingat, Salomo punya api itu, wah, membakar seluruh daging. Tapi waktu Yesus datang, dia bukan cuma sekedar menghabisi kita, tapi dia membangkitkan kita di dalam roh yang luar biasa. Bagaimana itu wujudnya? Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2. Mari buka Kisah Para Rasul pasal 2. Ayat 1 mulai. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Jadi ketika Yesus turun sebagai api yang menghanguskan, yang kemudian bukan hanya sekedar menghanguskan daging, tetapi membuat kita hidup dalam dimensi yang berbeda. Makanya tubuh kita harus dipersembahkan menjadi persembahan yang hidup. Hidup untuk apa? Hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Nah, lihat ini. Setelah karya kematian kebangkitan Yesus naik ke sorga, muncullah kisah ini. Ini beda dengan 2 Tawarikh pasal 7. Kalau 2 Tawarikh, ini juga pada hakikatnya sama. Ada api, ada, sama. Tapi mungkin kalau kita lihat, api yang turun dalam 2 Tawarikh pasal 7 kelihatannya lebih heboh, begitu. Karena apinya besar. Tapi ini apinya kecil. Kelihatannya size-nya kecil. Karena disebut begini di Kisah Para Rasul pasal 2. Lidah-lidah yang muncul. Lidah-lidah api. Api yang besar sudah terlebih dulu muncul. Siapa itu? Yesus Kristus. Ketika dia mati di kayu salib. Wow. Dan dia bangkit mengalahkan kematian. Itu
itu lebih fantastis dari apa yang turun di 2 Tawarikh pasal 7. Wow, karena karya api yang sejati itu membangkitkan bait Allah, menghidupkan bait Allah yang rohani. Nah, lihat bait Allah yang rohani ini kemudian mendapat kunjungan yang eksklusif. Coba lihat Kisah Para Rasul pasal 2 itu. Dikatakan api-api itu, lidah-lidah api itu, pergi kepada tiap-tiap orang yang ada di ruangan itu. Jadi dia tidak turun seperti 2 Tawarikh pasal 7 yang langsung blur, bakar semua. Tidak. Tapi dia lidah-lidah api yang kecil. Tetapi lidah-lidah api itu pergi, kunjungi, masuk pada tiap-tiap orang. Lebih eksklusif, lebih private, luar biasa. Tuhan itu memang pada hakikatnya suka bergaul intim. Makanya urusannya Tuhan itu selalu melibatkan keintiman. Dan lidah-lidah api ini pergi kepada person to person. Pribadi lepas pribadi. Dia pergi menjamah setiap lidah. Dia memang, wow, dia tidak perlu besar lagi. Yesus sudah datang. Dengan pengorbanannya, dia handle seluruh dunia. Dia handle semua umat manusia di alam semesta ini. Dia handle. Itulah api besar itu. Tapi sekarang Tuhan tidak mau datang cuma dengan establish api yang besar itu. Tuhan mau datang dengan kemudian mengunjungi pribadi lepas pribadi. Memberikan kepada mereka lidah-lidah api. Wow. Saya jadi takjub karena kemudian ingatan saya pergi ke sini. Saudara-saudara, kalau ada di antara saudara yang mungkin sedang isoman, saya mau bilang pada saudara, sediakan diri saudara untuk didatangi oleh lidah-lidah api itu. Karena saya yakin dan percaya, kebangkitan bait suci rohani itu sedang terjadi sekarang ini. Yesus sedang membangkitkan bait suci yang rohani. Bait suci yang rohani ini adalah orang-orang yang mungkin tidak tahu dari mana mereka berasal. Out of nowhere, mereka seperti Elia yang tiba-tiba muncul di 1 Raja-Raja 17 tanpa penjelasan, tanpa diketahui dari mana dia, anak siapa dia, siapa nama orang tuanya, di mana dia belajar kenabian. Tapi tiba-tiba di 1 Raja-Raja 17 hanya muncul Elia orang Tisbe Gilead datang head to head dengan Ahab. Wow, siapa orang ini? Yang jelas dia orang yang punya lidah api. Wow, saya rasa sekali bahwa ada banyak orang yang kita tidak tahu siapa mereka. Kita mungkin bahkan tidak mengenali mereka. Kita mungkin bahkan kalaupun kita tahu, kita menganggap mereka, mereka orang biasa-biasa. They're just ordinary people. Mereka cuma biasa-biasa. Tapi wow, saya yakin dan percaya mereka sekarang ini. Sediakan diri saudara. Apapun yang saudara sedang alami, sediakan diri saudara untuk mendapatkan kunjungan lidah-lidah api itu. Lidah-lidah api itu sedang pergi kepada setiap orang. Sedang pergi kepada setiap orang. Sedang pergi kepada setiap orang. Wow, lidah-lidah api. Come on. Lidah-lidah api sedang mengunjungi kita. Waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, siapakah orang yang paling berjasa di luar dari Yesus? Siapa? Murid-murid? No. Ada anak kecil. Ada anak kecil yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Ada anak kecil yang punya bekal 5 roti dan 2 ikan. Tidak disangka, tidak diduga, tetapi dia telah menjadi alat untuk dipakai Tuhan. Wow, itu gambaran saudara-saudara. Ada banyak kisah-kisah di Alkitab. Siapakah yang membuat Naaman bisa bertemu dengan kesembuhan, bahkan keselamatan hidupnya? Siapa? Ada pelayan kecil di rumahnya.
Anak gadis kecil di rumahnya yang notabene merupakan tawanan. Tetapi dia dipakai Tuhan untuk kemudian Naaman bisa encounter dengan Tuhan. Naaman bertemu dengan Elisa. Dan kemudian disembuhkan dari sakitnya. Orang-orang yang tidak disangka-sangka. Orang-orang yang tidak diduga-duga. Tapi mereka punya lidah-lidah api. Tergenapilah Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Halo, tergenapi Yoel 2 ayat 28 sampai 29 bahwa anak-anak kecil, dari anak-anak kecil, teruna sampai orang tua, semuanya mendapat lawatan khusus dari Tuhan, lawatan yang eksklusif, private dari Tuhan. Lidah-lidah api. Lidah-lidah api. Come on. Itu yang membuat saya dan saudara itu harusnya menyadari begini. Di dalam kita itu ada potensi roh yang begitu luar biasa. Nah, setelah yang menarik lagi dari ini adalah ketika lidah-lidah api masuk ke mulut mereka, masuk ke dalam mereka. Perubahan signifikan adalah bahasa mereka dirubah. Saya suka karena di sini dia bilang dalam ayat 4 pasal 2 dari Kisah Para Rasul dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Wow, saya suka kata ini. Kita kan kalau memaknai soal bahasa roh, kita memaknainya ya sebagai sesuatu yang harus ada dalam ritual ibadah orang Pantekosta karismatik lah. Oh, kita pikir itu hanya seperti itu. Saya juga suka berbahasa roh. Tapi bahasa roh di sini tidak hanya seperti yang itu. Tidak hanya seperti yang itu, saudara. Bahasa roh di sini, coba ya, lihat. Yang pertama, bahasa roh. Coba pikirkan itu. Bahasa roh. Itu berarti apa? Roh itu adalah alam yang tidak terbatas. Berarti kalau bilang bahasa roh, itu berarti begini. Komunikasi dalam alam yang tidak terbatas. Wow. Anda dan saya masih berdiam dalam wadah terbatas ini. Daging ini terbatas. Tetapi kita diberikan kemampuan to communicate, untuk membangun komunikasi di dalam alam yang tidak terbatas. Bukankah itu luar biasa? Wah, luar biasa. Lalu ini hal yang kedua. Bahasa itu bicara apa? Bahasa itu bicara keberasalan kita. Kita berasal dari mana? Kita berasal dari alam yang tak terbatas. Sorga itu alam yang tidak terbatas. Kita berasal dari sorga. Wow, luar biasa. Anda dan saya berasal dari itu. Karena kita berasal dari sana. Sesuai dengan penebusan Yesus Kristus di kayu salib, kita berasal dari sana. Saudara bisa baca itu lebih lengkap di Kolose 3 ayat 1-4 itu memberitahu kepada kita. Coba kita baca aja. Kolose 3. Kolose pasal 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Oke. Kristus ada di atas, duduk di sebelah kanan Allah. Ada 3 terminologi kehadiran Kristus kan. Yang pertama, Kristus itu ada di atas. Menunjukkan bahwa dia memerintah. Dia ruler, dia penguasa, dia memerintah, melampaui segala sesuatu. Tapi terminologi kedua adalah Kristus is everywhere. Yesus itu ada di mana-mana. Dia maha hadir. Dia maha hadir. Tapi yang ketiga adalah lagi. Christ is in us. Christ is in you. Christ is in me. Tertulis dalam Kolose pasal 1. Dari ayat 26 saudara bisa baca hal tersebut. Kristus itu berdiam di dalam kita. Nah, tapi salah satu yang ditekankan Paulus ini adalah Kristus ada di atas. Nah, coba lihat.
Ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama siapa? Bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, coba pikir ini. Kristus tadi dibilang di ayat 1 di mana? Di atas. Karena kita sudah mati dan hidup kita tersembunyi, dan tersembunyinya di mana? Di dalam Kristus. Kristus ada di mana? Di atas. Berarti mau kasih tahu pada saya dan saudara, kita ini berasal dari atas. Nah, karena kita berasal dari atas, karena kita berasal dari atas, kembali ke Kisah Para Rasul pasal 2. Bahasa menunjukkan keberasalan kita. Wah, ini luar biasa. Tapi yang ketiga adalah ini. Saya suka kata ini. Dia memberikan bahasa seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi apa yang diucapkan ketika kita mendapat lidah-lidah api itu? Apa yang kita ucapkan itu? Itu diucapkan oleh kehendak Roh. Rohlah yang memberi kita itu. Memberi kita perkataan-perkataan. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Rohlah yang memberikan kita perkataan-perkataan itu. Bagaimana kalau coba lihat perkataan kita. Coba lihat bahasa kita. Kalau bahasa kita lebih banyak keluhan. Bahasa kita lebih banyak caci maki. Bahasa kita lebih banyak kecewa. Wow, ini adalah musim yang berat, saudara-saudara. Saya yakin saudara-saudara juga alami. Saya juga alami. Kita sampai lelah menangis, mendengar kabar-kabar duka di mana-mana. Waduh, lelah. Itu sampai kita merasa bahwa roh kematian itu begitu mencengkram. Ketakutan begitu mencengkram kita. Pikiran kita. Kita buka berita, kita seperti dikurung. Kita buka medsos, aduh, kita seperti dikurung. Dikurung pada hal-hal yang memberikan kepada kita ketakutan. Dan roh kematian itu. Aduh. Tapi lihat, saudara. Ternyata ini kuncinya untuk kita hidup di masa ini. Ini kuncinya. Kuncinya adalah kita memperkatakan apa yang ditaruh Roh dalam mulut kita. Ayo. Ternyata dunia sedang menanti-nantikan anak-anaknya melepaskan perkataan-perkataan yang ditaruh oleh Roh di dalam mulut mereka. Artinya, kalau Roh taruh itu di dalam mulut kita, dia juga menaruhnya menjadi dinamika dari pola berpikir kita, menjadi dinamika dari struktur hati kita. Ini luar biasa, saudara-saudara. Ini luar biasa. Bagaimana kita terbudaya membangun hal ini. Menyadari bahwa saya ini manusia roh. Saya harus memperkatakan fakta-fakta rohani. Apakah fakta-fakta rohani itu yang harus kita katakan? Begitu sederhana, saudara-saudara. Mari buka sekarang Roma pasal 8 kembali. Tapi kali ini kita buka ayat 26. Kita buka ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Wow. Coba lihat ini, saudara. Coba lihat ini. Waktu kita hidup di dalam dimensi rohani itu. Waktu kita menyadari posisi kita menerima lidah-lidah api itu yang membuat bahasa kita yang kita perkatakan adalah roh, adalah apa yang ditetapkan oleh Roh.
Nah, bagaimana itu? Apa yang ditetapkan oleh Roh? Ternyata dia melakukan ini, saudara. Ternyata dia melakukan ini. Ini harus kita mulai dengan mengerti prinsip ini. Bahwa perkataan-perkataan yang ditetapkan oleh Roh itu harus mulai kita latih dan sadari. Itu nomor satu di mana? Dalam doa-doa kita. Nah, ini sudah susah saya mau ngomong kalau saudara tidak suka berdoa. Kalau saudara tidak suka berdoa, ya sudah susah. Tapi ternyata latihan untuk memperkatakan apa yang ditaruh Roh dalam mulut kita itu adalah dilatih di dalam doa kita. Sayangnya saudara-saudara, doa-doa kita ini banyak doa yang lemah. Apa itu doa yang lemah? Doa yang lemah itu adalah doa yang pernah ada dalam situasi ini enggak yang ditulis ayat 26. Kita tidak tahu sebenarnya harus berdoa. Kita tidak tahu, terlebih masa sekarang ini. Mau mengeluh saja sama Tuhan, kita tidak tahu mau mulai dari mana. Ya, kita tidak tahu, kita bingung mau berdoa apa ini dalam masa-masa seperti ini. Apa? Kita mau intro apa? Mau doa apa? Tapi disinilah saudara. Demikian juga Roh membantu kita. Pada saat kita tidak tahu. Wah, disinilah saudara. Pada saat kita tidak tahu mau mengucapkan apa. Roh akan membantu kita. Roh Tuhan akan membantu kita. Wah, makanya saudara harus firm. Saudara harus yakin dengan hal ini. Bahwa Tuhan itu sudah memastikan posisi kita setelah dia mati di kayu salib. Kalau saudara ikuti tadi, dia mati di kayu salib, dia bangkit, dia memberikan kepada kita lidah-lidah api. Maka dia itu sudah menaruh di dalam kita sebuah potensi di mana waktu kita sudah tidak tahu bagaimana harus berdoa, maka Roh Tuhan itu akan mengambil alih. Dia akan berdoa sendiri kepada Allah. Dia akan berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dia akan berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bagaimana itu berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan? Bagaimana itu berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan? Saudara mungkin pikir, aduh, ini Pak Pendeta, bagaimana kita mau berdoa dengan keluhan-keluhan yang ini yang tidak terucapkan. Bagaimana kita mau berdoa seperti itu? Keluhan harus terucap. Saya sodorkan pada saudara hal yang paling sederhana untuk memperkatakan apa yang Roh taruh dalam mulut kita. Apa yang ditaruh dalam mulut kita? Menarik saudara-saudara. Apa yang ditaruh Tuhan dalam mulut kita? Saudara ingat tidak perkataan Yesus? Perkataan Yesus ketika dia masuk di Yerusalem. Dan waktu dia ada di Yerusalem, dia masuk di kota Yerusalem. Kemudian orang memuji-muji dia. Nah, kita buka saja ayatnya. Matius 21. Matius 21, mulai ayat 15. Kita baca dari ayat 15 saja ya. Matius 21, ayat yang ke-15. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Nah, sebenarnya Yesus ini mengutip apa yang dikatakan pemazmur. Karena ini adalah perkataan yang tertulis dalam Mazmur pasal 8, ayat yang ketiga. Atau dalam terjemahan lain, itu dia terdapat di ayat kedua. Nah, terserah saudara baca dari terjemahan mana. Tapi yang saya baca ini dia ada di ayat yang ketiga.
Ada di terjemahan lain, dia ada di ayat yang kedua. Mazmur pasal 8. Bunyinya begini. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Saya waktu baca ayat ini, saya cuma pikir begini. Wah, kenapa ini Yesus, waktu dia kutip ayat ini, dia tidak seheroik Raja Daud isinya itu. Karena Raja Daud bilang, membungkamkan musuh dan pendendam. Wah, itu kan sangat heroik sekali kan, sangat, wow, kedengarannya lebih fantastis lah. Tapi Yesus menyederhanakan dan bilang begini, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu kemudian Roh Kudus membuat saya mengerti bahwa bagi Yesus, untuk membungkamkan musuh dan pendendam, buat Yesus itu adalah apa? Puji-pujian. Di mata Yesus, untuk membungkamkan musuh dan pendendam itu adalah apa? The power of praise Him. Kekuatan puji-pujian itu puji-pujian. Nah, Roma 8 ayat 26 itu sebenarnya dimulai dari mana sih? Berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, ya dimulai dari memuji Tuhan. Oi, kalau kita memuji Tuhan, kita sebenarnya telah meletakkan fakta-fakta ilahi, fakta-fakta kekal di udara. Kita tidak membuka mulut kita untuk mendeklarasikan keluhan kita. Kita tidak membuka mulut kita untuk mendeklarasikan keadaan-keadaan kita. Tapi kita mendeklarasikan fakta-fakta ilahi tentang Tuhan dan kekuasaannya. Makanya saudara harus memuji Tuhan. Karena puji-pujian itu adalah keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Wah, kita tidak mengucapkan keluhan. Kita mengucapkan pujian yang kepada Tuhan. Sebab puji-pujian itu, menurut Tuhan Yesus, puji-pujian itulah yang membungkamkan musuh dan pendendam. Anda mau membungkamkan musuh saat ini? Hey, come on. Kita sekarang sedang berada dalam situasi di mana musuh begitu jahat sekali ini yang sedang terjadi sekarang. Tapi saya mau bilang pada saudara, kita tidak perlu konsentrasi kepada kejahatan ini. Kita harus konsentrasi kepada memuji Tuhan, meletakkan fakta-fakta ilahi di udara, sehingga doa kita tidak menjadi doa yang lemah, yang mendeklarasikan keluhan-keluhan terucap, tetapi doa kita menjadi doa yang kuat, sebab doa yang kuat itu adalah mendeklarasikan, didoa oleh Roh, mendeklarasikan fakta-fakta ilahi, dan kemudian menaikkan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Tahukah saudara? Kalau keluhan tidak terucap, iblis tidak bakal tahu apa yang saudara keluhkan. Iya, karena iblis tidak maha tahu. Kalau saudara sering mengucapkan keluhan, iblis dengar-dengar juga. Dia numpang-numpang dengar juga saudara punya keluhan. Dan akhirnya dia mencari kesempatan yang baik. Ingat kan, iblis habis mencoba Yesus, Alkitab bilang apa? Iblis mencari kesempatan yang baik lagi untuk mencoba Yesus. Itulah iblis. Dia selalu nyari kesempatan. Jangan kasih kesempatan dia. Makanya kita harus memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Saya buka ayat terakhir, saudara-saudara. Wah, ayat terakhir yang begitu teramat luar biasa. Itu ada pada Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Lihat Paulus dan Silas. Paulus dan Silas di penjara, saudara-saudara. Mereka di penjara waktu itu, di penjaranya tidak enak, saudara. Kalau di penjara cuma di dalam sel saja begitu, masih enak. Ini mereka di penjara, mereka dibelenggu. Mereka dibelenggu. Ayat 24, coba kita baca. Kisah Para Rasul 16 ayat 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Aduh, dipasung saudara kakinya. Dipasung. Sudah dikurung, kaki dipasung. Dah enak sekali saudara-saudara. Tidak enak, ini keadaan yang tidak enak. Kalau cuma dikurung ya masih bisa jalan ke sana kemari. Ini tidak, kakinya dipasung, saudara-saudara. Mereka dibelenggu, kaki mereka dipasukkan dalam pasungan yang kuat. Tetapi Paulus dan Silas tidak menaikkan keluhan-keluhan yang terucap. Saya bayangkan mungkin kalau saya yang mengalami itu, mungkin saya sudah berteriak sama Tuhan, "Why God? Why God? Mengapa Tuhan? Mengapa? Wah, kenapa bisa begini? Saya berbuat baik.
Saya memberitakan nama-Mu. Kenapa? Kenapa kau tidak menyertai aku? Waduh. Tapi Paulus tidak berkata itu, saudara. Dalam keadaan terkurung dan terbelenggu. Aduh, saudara. Dalam keadaan seperti itu. Apa yang Paulus dan Silas lakukan, saudara-saudara? Paulus dan Silas. Mulai ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa. Berdoa dan apa, saudara? Jadi doa dan memuji Tuhan itu paket komplit. Kalau saudara cuma berdoa saja, ya keluhan, curhat. Nah, kita kan suka pikir Tuhan itu enak terima curhat. Iya sih, memang Tuhan tidak keberatan dengan curhat saudara. Tapi coba melangkah lebih maju lagi, saudara-saudara, untuk membangkitkan, menstimulasi apa yang ada, kekuatan yang Tuhan sudah install di dalam saudara. Ini dia. Dia berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ini bersaksi dengan cara yang singkat dan padat. Dengan cara, itu sudah pakai shortcut itu. Mereka menyanyi, memuji Tuhan. Wah, saya punya cerita, saudara. Saya punya kesaksian. Satu kali, saya sudah lama tidak terhubung dengan teman saya. Sudah lama, dia termasuk tetangga juga. Nah, kemudian waktu kami terhubung kembali di media sosial, kami saling ber-DM lah. Lalu dia tanya kabar dan apa. Saya memang tahu, saya memang sudah lihat-lihat dia itu pernah masuk di gereja dan segala macam. Karena dia latar belakangnya sebenarnya tidak Kristen. Lalu kemudian dia cerita sama saya. Dia cerita, saya sudah di jamaah Tuhan. Nah, dia cerita begini. Saya itu di jamaah Tuhan waktu KKN. Tidak ada yang menginjili saya. Oh, jadi bagaimana caranya kamu bisa bertobat dan terima Yesus? Saya bertobat terima Yesus itu begini ceritanya, bro. Jadi waktu di KKN kita lagi ngaso, tiba-tiba ada yang putar lagu. Ada salah satu anak putar lagu. Dia putar lagu ini. Abah, ku panggil engkau ya Bapa. Nama terindah di dalam hidupku. Lebih dari segalanya. Wah, waktu dia dengar lagu itu, dia dengar dia di jamaah Tuhan. Dia di jamaah Tuhan dan dia memutuskan sendiri untuk percaya kepada Yesus Kristus. Tapi ini yang luar biasa. Dia ngomong begini. Saya ingat dulu di rumahmu, kau suka putar-putar lagu puji-pujian. Ternyata Tuhan sudah siapkan saya. Tuhan sudah siapkan saya. Saya tiap hari dengar kau putar lagu-lagu itu. Dulu sih saya belum rasa. Tapi waktu tiba momennya saya di KKN itu, saya dengar lagu puji-pujian dan saya terima Yesus. Tanpa ada yang layani. Wow. Langsung saya bilang, tidak percuma dulu saya putar lagu di rumah, keras-keras, lagu praise and worship. Tidak percuma. Ternyata dia distimulasi. Ada sesuatu something inside of him. Itu distimulasi setiap hari. Sampai kemudian tiba waktunya. Favor of God berkunjung pada dirinya. Dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan. Luar biasa. Kita tidak tahu, saudara. Paulus memuji-muji itu. Semua tahanan dengar. Semua tahanan sudah distimulasi oleh puji-pujian kepada Tuhan. Betapa luar biasanya kuasa pujian. Kita kemudian tahu apa yang terjadi di ayat 26. Dikatakan, terjadilah gempa yang hebat. Sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika semua pintu terbuka. Dan seketika itu juga terlepas semua belenggu mereka. Haleluya. Apa yang melepaskan belenggu kita? Kalau kita tidak berhenti, kalau kita berhenti untuk mengucapkan apa yang tidak ditaruh roh Tuhan dalam mulut kita, tetapi mulai mendeklarasikan apa yang ditaruh roh Tuhan dalam mulut kita. Kalau saudara masih mau cari-cari, apa yang ditaruh roh Tuhan dalam mulutku? Saya belum sedalam itu, Bella. Kalau saudara masih mau cari-cari, this is permulaan ini start yang paling bagus. Ini permulaan yang paling bagus untuk memulai
memperkatakan apa yang ditaruh oleh Roh di dalam mulutmu. Pujilah Tuhan. Pujilah Dia. Pujilah Tuhan. Pujilah Dia. Puji Dia. Puji Dia. Wow. Puji Dia. Sebab waktu kamu memuji Dia, waktu kamu memuji Dia, jelas ada perbedaan. Kamu membuat perbedaan. Kamu membuat perbedaan. Mazmur 14. Mazmur 148, sorry. Bukan Mazmur 14. Mazmur 148. Haleluya. Pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Puji Tuhan. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Karena dengan memuji Tuhan, wow, kita akan melihat bagaimana perintahnya. Bagaimana perintahnya itu terlaksana. Bagaimana perintahnya itu terlaksana dan tercipta. Wow. Dengan memuji Tuhan. Mari saudara, mulai taruh di dalam mulut kita. Apa yang Roh letakkan. Dan apa yang Roh letakkan itu adalah dasar yang membungkam musuh dan pendendam. Apa itu? Menurut Tuhan Yesus Kristus, puji-pujian. Let's praise Him every day. Let's praise God every day. Kita menaruh fakta-fakta ilahi di udara. Dan kita melihat bagaimana Tuhan memberi perintah. Dan perintahnya itu terlaksana dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa untuk kebenaran.